Kita memahami bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Ya, di era digitalisasi ini, pemerintah menargetkan setiap kelas memiliki smartboard sebagai fasilitas standar pembelajaran. Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kegiatan bertajuk peluncuran digitalisasi untuk Indonesia Cerdas, Presiden meninjau langsung fasilitas sekolah dan menyaksikan demonstrasi penggunaan smartboard yang dilakukan oleh guru dan siswa tepat di sebelah tenda utama acara. Smartboard tersebut menampilkan virtual pembelajaran jarak jauh dengan menghadirkan seorang guru yang dapat berinteraksi secara langsung dengan siswanya untuk membimbing proses belajar. Teknologi interaktif ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kolaboratif dan menarik, berbeda dari televisi pintar yang hanya menyajikan materi satu arah. Kita memahami bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Tidak ada kemakmuran kalau kita tidak bisa menguasai sains dan teknologi. Peluncuran smartboard di sekolah-sekolah sejalan dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul hingga percepatan digitalisasi pembelajaran. Sebelumnya, pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Tahun ini, sekitar 288.000 unit dijadwalkan dikirimkan ke 330.000 sekolah di seluruh daerah di Indonesia. Proses pengiriman perangkat dilaporkan telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 diantaranya sudah tiba di sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tersebut dapat sepenuhnya tiba di sekolah-sekolah penerima pada Desember 2025. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, sistem smartboard memanfaatkan digitalisasi pembelajaran dengan penggunaan interaktif flat panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ya, pemerintah menargetkan sekitar 288.000 unit smartboard dikirimkan ke 330.000 sekolahan di seluruh Indonesia. Adapun hingga saat ini pihaknya sudah mengirim sebanyak 172.550 smartboard ke sekolah-sekolah. Sebanyak 43.022 smartboard sedang dalam proses pengiriman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengklaim sekolah yang telah menerima smartboard ini terpantau sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran. Pemerintah terus berupaya melakukan revolusi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran. Sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025. Bapak Presiden dan tamu undangan yang kami muliakan, kami melakukan monitoring dan juga melakukan evaluasi sekolah-sekolah yang telah menerima IFP atau digital panel. Sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan di pagi hari ini di 28 menit pertama perdagangan. IHSG sejauh ini terpantau menguat tipis 0,09% ke 8.420-an. Kemudian top gainers ada Mina, TPI, Apex, BRMS dan juga BKSL. Ya, Bumi, Inet,
Tins, MDK dan juga Ratu menjadi top losers. Pemirsa, pergerakan sektoral, sektor properti memimpin penguatan dengan penguatan 3,83%, disusul oleh sektor kesehatan dan juga finance. Kemudian juga sektor energi melemah paling dalam 1,15%, disusul oleh sektor transportasi dengan pelemahan 0,94%. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 WIB. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chiu, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai proyeksi perdagangan di pasar modal hari ini ataupun IHSG, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Baik, selamat pagi Pak Hendra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Uca, baik ya Uca? Ya, baik, terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktunya di Market Buzz. Pak Hendra, kalau kita review perdagangan ataupun IHSG di penutupan kemarin naik di 0,55% ya ke 8.416. Anda melihat kenaikan IHSG ini di tengah tadi kalau kita lihat juga berita sebelumnya pelemahan bursa Amerika Serikat. Apakah kemudian ini karena optimisme walaupun The Fed bisa jadi menurunkan, tidak jadi menurunkan suku bunga, tapi Indonesia akan tetap memangkas suku bunga di pertemuan besok, ataukah kemudian memang ini ditopang kinerja saham-saham big caps, atau seperti apa review Anda? Pak Hendra, silakan. Oke Bu Uca, kalau misalnya kita lihat IHSG kemarin naik 0,55% dan asing juga mencatatkan netbuy sebesar 666 miliar ya Bu Uca ya. Di antaranya asing melakukan netbuy di saham seperti BBCA 374 miliar dan BBCA juga kemarin menguat sebesar 1,78%. Terus juga kalau misalnya kita lihat Bank Mandiri, asingnya netbuy sebesar 359 miliar atau menguat 1,47%, dan Telkom asingnya mencatatkan netbuy sebesar 100 miliar dengan penguatan sebesar 1,69%. Dan tidak lain kalau misalnya kita lihat juga di SSA pun juga sebagai pendorong dari IHSG kemarin karena menguat sebesar 6,5% dengan bobot 22 poin. Itu untuk saham-sahamnya. Dan terkait dengan apakah BI akan menurunkan suku bunganya. Nah, kalau misalnya kita lihat memang suku bunga The Fed saat ini 4%. Nah, pengumuman suku bunga The Fed akan dilaksanakan sebenarnya 10 Desember 2025, tersisa 22 hari lagi. Tapi kalau misalnya dibilang proyeksi apakah The Fed akan menurunkan, itu secara persentase itu 42,9% setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pemerintah Amerika Serikat sudah berjalan normal dari yang sebelumnya kita sama-sama tahu terkait dengan shutdown. Nah, apakah ada ruang untuk BI menurunkan suku bunga untuk besok atau di hari Kamis gitu kan? Nah, kemungkinan sih Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunganya sembari akan melihat lagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh The Fed.